teman-teman, selamat datang di Solo Podcast Latsar. Perkenalkan, nama saya Peti Yuliana Smiring, NDH 38, Angkatan 58, peserta Latsar 2026, Jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema yang sangat penting, yaitu upaya membangun budaya berakhlak dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ASN profesional. Nilai-nilai berakhlak hadir sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, apakah nilai-nilai berakhlak ini sudah kita implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai seorang ASN? Mari kita lihat. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berarti kita mengutamakan kepuasan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan tepat. Sebagai contoh, membantu mahasiswa untuk memahami penggunaan alat laboratorium dengan sabar dan menyediakan alat praktikum tepat waktu sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, akuntabel. Berarti kita bertanggung jawab atas setiap tugas dan keputusan, serta kita dapat mempertanggungjawabkannya tugas-tugas tersebut secara transparan. Sebagai ASN, kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan kita. Sebagai contoh, saya sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan atau laboran melakukan pencatatan penggunaan alat dan bahan di laboratorium secara rinci, lalu memastikan kondisi alat dalam keadaan baik, dan juga melakukan perawatan terhadap peralatan. Yang ketiga, kompeten. Berarti kita terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita untuk memberikan kinerja yang terbaik. Selain itu, kita juga membantu orang lain untuk belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Sebagai ASN, tentu kita perlu memperbaharui ilmu dan pengetahuan kita dengan banyak cara. Misalnya, kita mengikuti pelatihan, seminar, berdiskusi dengan mahasiswa, dengan dosen, lalu mempelajari prosedur atau cara-cara kerja alat-alat yang ada di laboratorium. Yang keempat adalah harmonis, berarti kita saling menghargai, peduli, bertoleransi dengan perbedaan, serta menjaga hubungan baik dengan siapa saja. Oleh karena itu, sebagai ASN, kita tidak membeda-bedakan dalam berinteraksi dengan mahasiswa atau dosen dari latar belakangnya. Salah satu hal yang paling penting dari semua itu adalah kita membangun kerjasama yang baik dengan sesama laboran. Lalu yang kelima, loyal. Berarti kita setia dan berdedikasi kepada bangsa, negara, dan organisasi, serta menjaga nama baik instansi. Jika dikaitkan dengan pekerjaan kita sehari-hari, berarti kita perlu menjaga fasilitas laboratorium, dan juga kita memastikan panel listrik ataupun kompresor ataupun yang ada di laboratorium dalam keadaan mati. Itu juga salah satu implementasi nilai loyal dalam pekerjaan. Selanjutnya yang keenam ada adaptif. Di adaptif ini kita terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Contohnya, jika mulai ada teknologi dari suatu alat laboratorium yang terbaru, di situ saatnya kita mengupdate diri dengan beradaptasi dengan peralatan baru. Sebagai laboran juga, kita perlu terbuka akan ide-ide baru dan cepat menyesuaikan diri dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif berarti kita terbuka untuk bekerja sama dan bersinergi guna menghasilkan kinerja yang optimal. Sebagai contoh, saya sebagai laboran tidak hanya menyiapkan kebutuhan peralatan dan bahan untuk praktikum, tapi juga mampu bekerja sama dengan mahasiswa dan dosen dalam sebuah kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Akhir kata, walaupun dalam praktiknya tidak selalu mudah, kadang kita terjebak pada rutinitas, kadang kita lupa bahwa setiap tindakan mencerminkan nilai. Disinilah pentingnya kesadaran diri bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi ASN yang lebih baik. Maka berakhlak bukan hanya nilai organisasi, tapi cerminan diri kita sebagai ASN. Mari kita jadikan berakhlak sebagai budaya, bukan sekedar slogan. Oleh karena itu, saya Peti Yuliana Smiring, Pranata Laboratorium Pendidikan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa.